Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam acara Today's Breakthrough. Senang saya bisa berjumpa dengan Anda lagi. Kita akan melanjutkan seri apa yang Roh Kudus hasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Buah roh. Nah, kita lihat di Galatia 5:22 dan 23 sebagai firman yang menjadi acuan daripada pelajaran kita. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah, titik 2, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kan luar biasa? Anda masih ingat ya prinsipnya semua? Allah sudah menanam di dalam hidup Anda. Saya sekarang lagi menanam di hati Anda benih yang tidak fana, firman Allah yang hidup dan kekal untuk menumbuhkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkurang-kurang dagingnya dan roh Allah semakin bertumbuh-tumbuh. Ingat Yohanes Pembaptis? Buah yang pertama kita mau pelajari hari ini adalah kasih. Nah, pada waktu perjanjian baru ditulis, ini bicara mengenai kasih dalam arti sesungguhnya di bahasa Greka. Ternyata di bahasa Greka di perjanjian baru ada 4 macam arti kata kasih. Tapi konsep kasih yang dipakai oleh Allah di sini cuma satu. Kita uraikan ya keempat-empatnya. 1, eros. Oke, Anda bisa lihat tulisannya di layar Anda. Eros, E-R-O-S. 2, stergo, S-T-E-R-G-O. 3, phileo, P-H-I-L-E-O. 4, agape. Saya percaya Anda sudah pernah dengar semua kata agape. Nah, keempat kata ini semua menggambarkan kasih, cinta. Tapi tidak sama sekali di bahasa Yunaninya. Makanya kalau kita mengerti akar kata Yunaninya, enak sekali kita bisa memahami. Nah, yang mana dari yang keempat ini yang dimaksudkan Allah bahwa begitu besar kasih Allah bagi dunia, dia korbankan anak yang tunggal, dan barang siapa percaya tidak binasa tapi terima hidup kekal. Kasih di situ bicara mengenai agape. Bukan eros, bukan stergo, bukan phileo. Oke, sekarang saya akan bagikan pada Anda arti masing-masing kata kasih ini. Nomor 1, eros ini berbicara tentang sexual love. Cinta seks yang bersifat sensual dan seksual. Ini kalau Anda pernah dengar kata erotik, tarian erotis. Wanita erotik. Nah, ini erotik ini artinya sensual, kedagingan, nafsu-nafsu daging untuk memuaskan, untuk mengenakan segala, tapi semuanya urusannya keinginan seksual dari kedagingan itu. Makanya perbuatan daging itu telah nyata, termasuk perzinahan, selingkuh, percabulan, persundalan. Nah, akar kata dari eros itu E-R-A-O, erao. Saya bukan lulusan sekolah bahasa Greka loh ya, tapi ini kita bisa dapat dari James Strong Concordance. Yang ada kata Ibraninya apa, Grekanya apa, ayatnya di mana, akar katanya artinya apa. Sehingga nolong kita untuk mengerti waktu baca Alkitab. Erao itu artinya minta, ngemis, ngerengek, nuntut. Nah, ini semua menjelaskan pada kita bahwa eros itu bukanlah kasih yang memberi. Tapi ini jenis kasih yang nuntut. Nah, selalu gambarannya ya arahnya ya ke seksualitas gitu loh. Jadi ini bukan kasih yang dicari oleh orang-orang dunia kalau datang ke Tuhan. Ini tanpa Tuhan udah jago semua kita kayak begini. Betul apa tidak? Kita suka adegan pornografi seksual, majalah-majalah sensual. Betul apa tidak? Banyak kan di toko-toko buku sekarang Nah, Anda mesti pinter. Karena bukan jenis itu yang anak Tuhan harus mendapat kepuasan penerimaan. Anda hanya dapat dari kitab suci ini. Kasih yang suci, kasih yang benar, kasih yang sejati. Dengar baik-baik ya. Karena begitu besar kasih Allah, dia karuniakan, dia kasih anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah itu sifatnya memberi, menyediakan tanpa dituntut, tanpa ngerengek, tanpa ngancem.
Ya, selalu kalau ada istilah kata-kata dunia ini, kalau lu cinta gue, lu tidur sama gue. Ya mau tidur aja sendiri, sana punya tempat tidur sendiri kok bingung. Betul apa tidak? Masuk kenalan ajak tidur, ajak makan dong. Ajak jalan-jalan ke mall, masuk ajak tidur. Kalau kurang tidur ya tidur dulu, habis bangun udah seger baru pergi sama saya. Betul apa tidak? Tapi ini sistem dunia. Oke. Jadi eros itu nuntut minta diberi kepuasan seks. Ini bukan jenis kasih yang kita cari untuk kita beri, untuk menyenangkan orang lain. Tapi ini kasih kedagingan, cinta kedagingan yang mencari kepuasan diri. Yang mencari kepuasan keinginan pribadi. Gue kepingin nih, gue ngidam nih, gue nagih nih. Nah itu bukan kasih yang Tuhan bicarakan. Itu bukan jenis yang Allah lahirkan, bukan buah roh. Jadi sangat menarik sekali ya. Bahwa kata ini nih, eros ini nggak pernah muncul sekalipun loh di Perjanjian Baru. Bahkan di ayat pelajaran pasal mengenai Rasul Paulus ngajarin mengenai hubungan suami istri, bahwa setelah kawin istri bukan miliknya dirinya lagi, miliknya suaminya, suaminya miliknya istrinya, dan mereka harus nggak bisa berpisah terlalu lama karena manusia nggak tahan bertarak. Nah jangan sampai jatuh pejabulan. Paulus pun nggak pakai kata eros untuk menggambarkan itu. Ya itu ada 1 Korintus 7. Bahkan di budaya kulturnya orang Yunani, kata eros itu memang jelas-jelas menggambarkan, merepresentasikan cinta yang mentah, mendasar, daging, kelas bawah dah, yang menggambarkan nagih, ngidam, sampai sakit, nyeri, nafsu untuk kepuasan seksual. Udah kayak apa ya? Udah kayak hewan kali ya. Nah jenis seperti ini, kasih seperti ini 100% didasarkan kedagingan. Nah, perbuatan daging adalah nomor 1 apa enggak? Di Alkitab Galatia 5:19. Perbuatan daging adalah telah nyata, yaitu apa tuh nomor 1 tuh? Pencabulan. Selalu sensual, seksual, oke? Selingkuh, main gelap, hubungan backstreet, oke? Nah ini kata-kata yang kotor dan selama ini sudah nggak termasuk hitungan daripada kasihnya Allah sama sekali lah ya. Dan orang-orang percaya di Perjanjian Baru kata eros tuh nggak muncul, disebut aja jangan. Ya erotik jangan. Dalam Perjanjian Baru nggak peduli apakah konteksnya itu pertemanan, persaudaraan atau romantisme. Semua orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus, orang-orang kudus Tuhan. Kalau engkau berhubungan berteman dengan orang di gereja, Anda nemu teman baru, keluarga, kakak adik, sepupu, keponakan, om tante, dan juga hubungan suami istri. Itu di antara orang percaya cuma ada 1 kasih yang beroperasi dalam kehidupan Anda. Semuanya dilihat dari perspektif Allah, yaitu agape, kasih agape. Kasih agape itu fokusnya memberi, selalu mau ngasih. Makanya Paulus berkata di kitab Kisah Rasul 20, lebih baik memberi daripada menerima. Oke? Nah, karena kata eros itu menggambarkan semata-mata pemuasan diri, kepuasan daging, kepentingan sendiri, nyari untuk memuasin, nyenengin diri, tapi selalu dalam konteks sexual appetite. Nafsu seks. Maka ini adanya ya di orang yang gak percaya Yesus, bukan orang kudus, belum lahir baru. Oke? Kalau Kristen ke gereja masih begini ya Anda belum lahir baru. Anda belum ditebus oleh darah Yesus. Anda belum dapat pengampunan. Nangkap ya? Dan orang-orang yang tidak percaya, fokusnya ya kayak begini. Makanya kalau ada sampai selingkuh berkali-kali, gonta-ganti, kawin cerai, pacaran putus ya lihat aja. Udah kawin juga banyak simpenan A, B, C, D sampai nomor X gitu ya. Ya ini memang tidak ada Yesus dalam hidupnya dia. Belum ada Allah di dalam hidupnya dia. Anak Tuhan gak kayak begini hidupnya ya. Yang kedua, jenis yang kedua, stergo. Kasih yang namanya stergo. Ini menggambarkan, kata kasih ini menggambarkan hubungan anak sama orang tua. Orang tua dan anak. Dan kasih ini selalu adanya dalam anggota keluarga. Oke, itu kasihnya stergo. Stergo menggambarkan kasih presiden dengan bangsanya. Ya, raja dengan rakyatnya. Atau juga menggambarkan, ini yang menarik sekali nih.
kasih antara pemilik anjing dengan anjingnya. Makanya kalau Anda nonton film itu kan Lassie ya, saya tuh kaget tuh bisa ada orang kemoncongnya hidungnya si anjing tuh loh. Nah itu kasih stergo tuh ya. Nah, ini kasih yang benar-benar nyata, karena Anda kan tahu ya, kucing itu setia rumah, anjing setia tuannya. Nah hubungan anjing sama tuannya ini adalah stergo. Jadi stergo itu menggambarkan apa? Devotion, pengabdian. Oke? Nah stergo ini muncul di perjanjian baru beberapa kali, tapi jarang dipakai lah. Yang kita bisa temukan dipakainya kata ini ya konteksnya agak negatif ya. Tapi Anda mesti pakai Alkitab bahasa Inggris King James. Baru bisa tahu di 2 Timotius 3 ayat 3. Bahwa orang-orang ini mencintai dengan tanpa, without natural affection. Ya. Kalau di bahasa Indonesianya 2 Timotius 3 ayat 3. Kalau bahasa King James, Anda mesti buka bahasa King James-nya ya. Without natural affection. Tidak tahu mengasihi. Nah, berarti dia nggak bisa mengasihi karena dia nggak punya natural affection. Oke? Nah ini stergo yang dipakai dikasih ini, kasih yang dimaksud ini stergo. Jadi ini menggambarkan suatu masa yang berkembang di akhir zaman. Ini 2 Timotius 3 ayat 3 loh ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Bahwa hubungan dalam kekeluargaan, ikatan jiwa kakak adik, papa mama anak, itu di akhir zaman. Dan pengabdian antara anak kepada orang tuanya mengabdi kepada anak akan merosot menjadi rusak. Sekarang gampang aja loh, banyak sekali kan tuh. Ada anak ditinggal, maminya meninggal, terus ayahnya sibuk di kantor, sibuk di kerjaan, keliling-keliling luar kota terus, anaknya suruh hidup sendiri. Jadi ini anak nggak tahu stergo loh sama sekali. Oke? Dengan memakai kata ini secara negatif, Rasul Paulus memperingati kita semua bahwa salah satu tanda yang utama di akhir zaman ini, kondisi sekarang kita hidup ini, kasih kebanyakan orang akan merosot, rusak sampai nggak ada loh. Oke? Orang itu cuma menyatakan kasih pakai dikasih uang, dikirimin di rekeningnya. Apakah itu kasih yang benar bagi keluarga, suami istri, orang tua dan anak? Sama sekali tidak dong. Ya, jadi nilai-nilai keluarga yang tradisional, ayah ibu saling menghormati, saling mengasihi, saling merangkul, bergandengan tangan, anak juga bergandengan tangan orang tua. Nilai anak itu berharga di keluarga, itu upah dari Tuhan, suami menghargai istrinya, itu udah gak ada lagi sekarang. Karena kasihnya stergo kan, gak ada pengabdian, gak ada kasih yang setia, membuat orang jadi setia, gak ada. Mau keluar, mau selingkuh, mau anak, mau kabur dari rumah, udah biasa. No, saudara-saudara, itu gak biasa di keluarga Tuhan. Yang ketiga, jenis yang ketiga, phileo, P-H-I-L-E-O. Okay. Ini adalah affection, kasih sayang, begitu rupa sampai dirasakan, dialami antara dua sejoli yang sedang pacaran atau sudah bertunangan. Okay. Ini juga hubungan kasih yang ada kepercayaan antara teman, antara sahabat dalam hidup Anda. Jadi ini menggambarkan dua orang yang cocok, yang kompatibel, yang jodoh. Tadi Anda bisa jodoh dengan seseorang, teman perempuan dengan perempuan, itu bukan berarti ada pacaran loh. Maksudnya cocok buat tukar hati, untuk curhat, tukar pikiran, saling menghargai nilai yang sama. Dengan cocok lah, kerjaan juga cocok, complementary. Nah, phileo itu komplimen, saling cocok-cocokan. Tapi kalau udah nggak cocok, pecah. Nah ini phileo. Nah ini kasih Allah nggak seperti ini. Oke, sekarang kita gambarkan ya kasih Allah yang buah roh yang pertama ini, agape. Agape adalah the love of God, kasih Allah. Galatia 5 ayat 22, ini adalah jenis kasih yang paling tinggi dan tidak ada kasih apapun di muka seantero alam semesta ini yang bisa mengalahkan kasih ini.
Ini kasih yang sangat-sangat refine ya, sangat-sangat kelas tinggi deh ya. Kasih yang excelente, kasih yang benar-benar sempurna. Nah, hanya dapat digambarkan oleh Allah. Nah, makanya begitu besar kasih Allah pada kita, dia serahkan, dia karuniakan anak yang tunggal bagi kita. Nah, kalau Anda terima benih yang tidak fana, Roh Kudus dan firman, agape ada di dalamnya. Kenapa? Roma 5 ayat 5 berkata kasih Allah itu pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Telah dikaruniakan loh. Jadi orang Kristen, orang-orang percaya tuh ada loh kasih agapenya. Mungkin seperempat, mungkin setengah ons, 1 ons, 3 ons, sekilo, 100 kilo. Tergantung bagaimana perjalanan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda tiap hari ditanam benih yang gak fana, ya terang tambah. Agape itu kasih yang dipenuhi dengan emosi yang dalam. Arti kata yang sangat-sangat dalam sekali. Sampai susah digambarkan, diterjemahkan maknanya di perjanjian baru. Jadi saya sebisa mungkin ya menjelaskan kasih agape itu apa. Karena ini orang-orang teologi juga masih belajar. Nah saya mau jelaskan aja berdasarkan apa yang saya alami. Agape adalah kata yang dahsyat dan berkuasa yang mengagumkan sekali. Dan terjadi dialami oleh individu yang melihat. Dan individu ini mengenal, mengerti, dan menghargai nilai seseorang yang lain. Atau menghargai barang, objek yang lain. Saking dia mengenali, mengerti, dan mengagumi, dan mengapresiasi orang tersebut atau objek tersebut begitu rupa. Sampai membuat orang yang memandang objek tersebut, orang tersebut, ngelihatnya tuh wow, ini berharga, ini mulia, ini menakjubkan, ini ajaib. Dan dia bisa mengapresiasinya tuh tulus, penghargaan dari hatinya tuh tulus sekali. Ini adalah penghormatan yang dibangkitkan dari dalam hati pengamat barang atau orang lain yang dia tatap. Dan dia didorong oleh kasih. Jadi kita kalau lihat orang-orang di galeri museum painting, saking menghargainya, menghayatinya sampai kayak pelukisnya itu dia kenal loh. Saking dia kenal karyanya dan dia kagumi sampai rumahnya menjadi museum kedua. Saking dia kagum. Nah, kalau Anda punya kasih agape, Anda lihat jiwa-jiwa terhilang itu dengan kagum, dengan keindahan, dengan hati yang takjub. Aduh, ini hati ini jiwa ini berharga sekali, aduh so special. Sampai Anda berani datangi dia dan ngomong firman Allah. Nah, itu kalau Anda diisi agape. Anda lihat jiwa-jiwa berharga, Anda nggak malu bersaksi akan Yesus, Anda nggak malu mengabarkan kabar baik. Namanya aja kabar baik, Anda kenapa mesti malu, betul nggak? Tapi karena kurang agape jadi nggak baik. Nyampeinnya jadi kaku, canggung. Nah, sebetulnya orang yang memandang objek atau orang yang dipenuhi kasih agape ini, cintanya dia kepada orang tersebut atau objek tersebut begitu kuat sampai dia nggak tahan kalau nggak ketemu, nggak tahan kalau nggak melihat dari dekat. Apakah Anda tahu Allah kita punya kasih seperti ini? Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah, begitu besar agape Allah kepada Anda dan saya. Sampai dia kagum, dia takjub, sampai dia heran kok ada komposisi seperti dia di orang tersebut, di Anda dan saya. Sampai dia gak bisa lawan, dia gak bisa tahan, dia mesti datang, dia mesti kunjungi Anda, dia pegang Anda. Dan dia berkata, I love you. Sampai Anda nyerah, teler menangis, hancur hati rebah. Berkata, Yesus ampuni dosaku, aku gak layak terima Engkau. Jadi Yohanes 3:16 menggambarkan waktu Tuhan Yesus dan Allah Bapa melihat kepada umat manusia. Dia tuh memandang manusia itu dengan kagum. Sama kayak waktu dia melihat orang Israel yang teriak-teriak kesakitan di Mesir, diperbudak sama Firaun. Nah itu dia tuh ngelihat.
Itu mereka tuh, Allah tuh nggak ngeliat orang Israel yang jadi budak di Mesir itu gara-gara, Anda bisa baca kita Keluaran loh. Gara-gara teriakan mereka itu didengar dan kasihan. No, gara-gara dia lihat manusia, dia ingat perjanjiannya dia dengan Abraham. Terus dia iba hatinya. Dia kagum, aduh ini keturunan Abraham yang udah ikat janji dengan aku. Nah itu dia lihat kita tuh seperti itu. Dia berdiri dengan kagum walaupun manusia saat itu kondisinya bejat, najis, kotor, jahat, pemberontak, pembangkang, belum tentu mau terima loh kasihnya dia. Namun dia melihat manusia dengan takjub, dengan kekaguman, dengan keindahan. Sampai dia tuh bisa menangis. Dan walaupun manusia itu menolak dia. Karena dibelenggu iblis, dibutakan setan pikirannya. Allah ngelihat dunia dengan kasih yang tersorot. Begitu rupa. Karena dia lihat, kok ciptaanku yang kuciptakan sebagai gambarku luar biasa indahnya. Tapi rusak gara-gara dosa. Dan kemudian dia hatinya tergerak untuk menjangkau manusia, untuk menangkan jiwa-jiwa mereka. Dan ini mendorong Allah untuk turun dari surga ke bumi. Nah, ini kan dijelaskan kan di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Jadi agape, kasih agape itu adalah kasih yang begitu mendalam, begitu berarti. Gak tahu batasan apapun, gak tahu pilih-pilih, gak tahu syarat-syarat yang perlu dibikin. Ini kasih melabrak syarat, melabrak pagar. Ini kasih begitu luas, begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi. Sampai ini kasih masuk nerobos ke hati nurani yang menerima lo. Hebat gak? Suami aja susah masukin ke istri. Istri aja susah masukin ke suami. Tapi Tuhan bisa loh. Kasih agape tidak saja kagum dan takjub sama manusia. Kasih agape bahkan rela berkorban sampai tetes darah terakhir. Itu agape. Makanya dikatakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Ini harta yang mulia, yang luar biasa. Karena ini berkorban kasihnya. Dan dia kagum sama Anda dan saya. Saya berdoa Anda mendapat gambaran mengenai pribadi Allah terhadap kita seperti apa ya. Allah itu bukan hakim yang kejam. Belum, nanti ada waktunya jadi hakim. Tapi sekarang enggak. Okay? Karena Roh Kudusnya masih ada di bumi. Jadi kasih agape itu bahkan rela berkorban demi objeknya atau orang yang dia kagumi, yang dia cintai begitu dalam, meresap sampai kedalaman emosinya. Sampai agape ini menempatkan manusia begitu tinggi. Sampai dia berkorban sendiri, nyiksa diri, mati sendiri untuk melihat kekasihnya, Anda dan saya, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, direstorasi untuk menjadi mempelainya dia. Bukankah indah kisah cintanya Tuhan dengan manusia? Mengalahkan cinta apapun. Makanya Anda baca ini terus, firman ini. Jadi kita konklusikan, eros itu enggak korban diri buat Anda. Eros nyari kepentingan sendiri. Stergo terbatas hanya ada lingkungan keluarga dan anjing. Yang ketiga, fileo. Kalau cocok cinta, enggak cocok tendang. Kita nggak mau dong cinta kayak begitu. Makanya kalau jatuh cinta fileo, hati-hati ya. Kalau orang kawin dengan fileo udah pasti bisa cerai lah. Kan kalau udah merasa gak cocok. Kok tidak ada penyesuaian lagi ya? Kayaknya kita gak cocok lagi deh. Berarti kita masing-masing berhak mencari jalan masing-masing. Oh, kalau sebagai orang percaya gak bisa seperti itu. Agape adalah kasih yang tidak ada ikatan apapun. Allah mengasihi kita, dia gak ngikat kita loh. Nah, karena aku udah kasih kamu ya. Aku udah mengasihi kamu loh. Udah sampai berkorban darah anakku loh. Kamu tak ikat, aku tuntut kamu seperti ini. Anda mau tahu nggak? Biar kita nggak setia dan kita murtad, kasihnya tetap mengalir. Makanya kita kenal dengan kasih tak bersyarat. Anda murtad pun dia tetap sayang. Cuman karena Anda murtad, Anda nggak ngecap sayangnya karena Anda kan meninggalkan dia. Kalau mau kecap dan lihatlah betapa indahnya kasih Allah. Ya Anda datang ke dia, baru Anda ngalami. Oke? Agape adalah jenis kasih yang dimana no string attached.
Tidak ada ikatan apapun. Agape tidak melihat dan tidak mencari apa yang dapat kuperoleh dari mencintai kamu. Nggak ada. Tapi kasih agape adalah kasih yang berkata, apa yang dapat kulakukan bagi Anda? Apa yang dapat aku beri kepada Anda? Oke, ini benar-benar mengagumkan, menakjubkan dari pihak orang yang memiliki agape loh. Bagi orang ini dia kasihnya, dia terdorong, dia kegeret, ketarik untuk mencintai Anda tanpa batasan apapun, tanpa limit, tanpa syarat. Mesti gini dulu baru bisa dikasih. Enggak, dia ujani Anda tiap hari dengan kasihnya. Dan kepada Anda atau objek yang dia cintai. Nah, ini adalah kedalaman kasih Allah. Apakah Anda memilikinya dan mau? Mau dong. So, kalau Anda dikasih Allah, Anda tuh aman, tentram. Lihat baby deh. Kalau baby digendong papinya atau maminya, diem gak? Coba dikasih ke supir, rame gak? Karena dia tahu tuh tangannya bukan tangan papinya. Dan rohnya dan napasnya bukan napas papinya. Dan begitu baby nangis, diangkat, digendong, zup, langsung tidur. Betul apa tidak? Ini kasih sifatnya aman, kasihnya dalam, kasih yang membuat orang itu tenang. Kasihnya karena kasih yang memberi sih. Papa ngelihat mata anaknya aja memberi terus. Sampai anaknya ketawa, dia ngomong sendiri, diajak ngomong ayahnya. Betul? Nah, kita akan lanjutkan pelajaran ini. Kita akan konklusikan mengenai kasih yang suci, kasih yang murni, kasih sejati ini. Yang tidak mengharapkan apa-apa, Anda mesti balikin kepada dia. Kasih yang mustahil untuk manusia miliki, tapi dengan Allah tidak ada mustahil. Musuh pun bisa dikasihi, diampuni dan diberkati. Kita sudah sampai penghujung acara ini, para pemirsa yang terkasih dalam acara Today's Breakthrough. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetap bersama kami, kita lanjutkan buah yang kedua berikutnya dalam pengajaran berikutnya.